Bab 2042, semua orang hebat pasti kejam. Aku adalah orang yang gegabah. Aku tidak bisa memahami skemamu. Malvin tertawa sambil bersulang dengan Chris, kemudian menghabiskan minumannya dalam sekali teguk. Aku tidak menyangka bahwa beberapa pasukan di wilayah timur itu akan mengirim orang untuk menyerang kita. Ini juga bagus. Di kegelapan malam ini, mereka bisa langsung bertarung satu sama lain. Setelah mengatakan ini, Valentino tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Selama periode waktu ini, dia telah melancarkan banyak pertempuran di wilayah timur. Tentu saja, dia telah menyinggung banyak orang. Malam ini ada banyak kekuatan yang bekerja sama dan mengumpulkan banyak prajurit terbaik mereka untuk bersiap menyerang kamp Malvin secara diam-diam. Kebetulan sekali, orang-orang ini langsung bertemu dengan bandit wilayah selatan. Mereka tidak tahu siapa yang mereka temui, jadi mereka langsung melayangkan tembakan. Haha, aku bisa mati karena tertawa. Chris tertawa terbahak-bahak. Makin memikirkannya, Chris makin tidak bisa menahan tawanya. Orang-orang itu sudah sial, tak disangka bisa lebih sial lagi. Mereka hanya ingin membalaskan dendam, tetapi mereka malah mendapatkan kesialan lainnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Valentino pasti akan sangat beruntung di masa depan. Malvin juga menghela napas dan merasakan emosi yang campur aduk dalam hati. Malvin memikirkan kembali ketika dia pertama kali bertemu Valentino. Pakaian Valentino compang-camping, kelompoknya yang terdiri dari 14 orang juga sudah mencapai batasan mereka. Semuanya berlumuran darah dan lumpur. Bahkan ada prajurit Pramas yang terluka berat dan sekarat. Saat itu Malvin berpikir, bisakah orang-orang ini bisa bertahan? Namun, untuk menepati janjinya pada Hanaga, Malvin tetap melakukan semua yang harus dia lakukan. Pada saat itu, Malvin pasti tidak akan menyangka bahwa dia telah menemukan harta karun saat bertemu dengan Valentino. Ayo pergi. Kita keluar dan lihat situasinya. Valentino tersenyum, lalu berdiri dan berhenti sebentar. Luka tembak di punggung bagian bawahnya masih terasa sedikit sakit. Namun, Valentino hanya berhenti selama beberapa detik sebelum langsung pergi keluar. Chris dan Malvin juga mengikuti dan berjalan menuju menara pengawas di kamp. Kak Malvin, Kak Valentino, Kak Valentino, Kak Valentino, Kak Malvin. Sepanjang jalan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyapa Valentino berulang kali. Dilihat dari sikap hormat mereka, mereka tidak berpura-pura sedikit pun. Valentino hanya menanggapi mereka dengan senyuman. Kemudian, mereka bertiga melangkah ke menara pengawas bersama-sama. Melalui teleskop, Valentino bisa melihat nyala api di kejauhan. Namun, pertempuran tampaknya akan segera berakhir dan para bandit wilayah selatan mulai mundur. Valentino, kenapa kita tidak langsung maju dan membunuh mereka saja? Malvin tiba-tiba memiliki kilatan inspirasi dan mengemukakan pendapat yang menurutnya sangat pintar. Benar juga. Sekarang orang-orang mereka hanya sedikit yang tersisa. Ayo kita langsung bunuh mereka semua. Chris juga menepuk telapak tangannya dan berteriak dengan penuh semangat. Namun, Valentino perlahan melambaikan tangannya dengan tatapan main-main. Kak Malvin, kamu sudah menerima kabar kalau pasukan mereka akan menyerang kita malam ini, kan? Berapa banyak orang yang disebutkan dalam kabar itu? Melihat bahwa Malvin sedikit bingung, Valentino segera bertanya. Malvin berpikir sejenak, kemudian menjawab. Katanya ada hampir 40.000 orang. Benar, 40.000 orang. 40.000 orang menghadapi 30.000 bandit wilayah selatan, tapi mereka bisa terbunuh dan dipukul mundur. Apakah ini mungkin? Valentino perlahan menyesuaikan panjang fokus teleskop sambil berkata pelan. Ini. Malvin langsung tercengang. Chris mengerutkan keningnya dan terdiam sesaat. Setelah itu, dia melirik Malvin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jumlah bandit wilayah selatan ini pasti lebih dari ke-30.000. Kita tidak tahu berapa jumlah mereka. Bagaimanapun, kalau mereka bisa mengalahkan 40.000 orang dengan mudah,
pasti jumlah mereka cukup banyak. Kalau kita maju begitu saja, kita mungkin akan menderita kerugian besar. Jadi, tidak perlu terburu-buru. Belum waktunya untuk menghajar mereka. Valentino perlahan meletakkan teleskop, lalu berkata sambil menyalakan sebatang rokok. Baiklah, aku mengerti. Malvern mengangguk sambil berkata, Valentino, beberapa pasukan ini ternyata berani bekerja sama untuk menyerang kita. Mereka tidak bersikap baik. Apa sekarang aku harus membawa orang untuk memusnahkan mereka? Malvern sangat bergantung pada Valentino. Dia akan menanyakan semuanya pada Valentino. Tidak perlu buru-buru, Kak Malvern. Setelah aku selesai mengatur beberapa hal, tidak ada satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Wilayah timur ini pasti akan jadi milikmu. Aku akan melakukan semua hal yang aku janjikan padamu. Valentino mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Malvern sambil berkata dengan sangat serius. Baiklah, aku merasa lega setelah mendengar kata-katamu ini. Kalau begitu, kalian bisa mengobrol dulu. Aku akan mengatur akomodasi untuk saudara-saudara dari Asosiasi Maple Pavilion. Malvern menganggap kata-kata Valentino dengan sangat serius. Dia segera melambaikan tangannya, lalu meninggalkan menara pengawas setelah mengucapkan selamat tinggal. Valentino melihat kepergian Malvern. Tepat saat dia menoleh, Chris langsung menerkamnya. Brooke! Chris langsung memeluk Valentino kuat-kuat. Minggir! Sialan! Ada luka di tubuhku. Masih ada luka. Valentino mendorong Chris menjauh sambil mengutuk. Maaf, Kak Valentino, aku terlalu bersemangat. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Mata Chris memerah. Dia menggertakkan gigi dan menggeram pelan. Jangan bicara omong kosong. Hidupku ini penuh dengan berkat. Bagaimana mungkin aku mati begitu saja? Valentino tersenyum simpul dan melambaikan tangannya dengan santai. Sebenarnya, saat memikirkan pelarian hari itu, Valentino juga masih merasa ketakutan. Jangan bicarakan tentang kondisi bahaya pada waktu itu. Jika saat itu Malvern datang 3 menit lebih lambat saja, setengah dari 14 orang ini pasti sudah tewas atau terluka parah. Bohong jika Valentino bilang dia tidak takut. Aku lega ketika mendengar 13 orang teman kita masih hidup. Tapi, teman-teman yang sudah meninggal itu tidak akan pernah bisa kembali. Ketika Valentino mengatakan ini, tinjunya sedikit mengepal dan kilat dingin melintas di matanya. Tidak peduli berapa banyak bandit di wilayah selatan yang tewas, Valentino masih tidak bisa menenangkan kemarahan di hatinya. Kak Valentino, jangan khawatir. Begitu kamu memberi perintah, aku pasti akan membantai semua bandit wilayah selatan itu dan membalaskan dendam teman-teman kita. Chris juga berdiri tegak dan berkata dengan nada serius. Valentino mengangguk sedikit. Hari itu akan segera tiba. Dalam pertempuran malam ini, wilayah timur juga akan kehilangan lebih dari 30.000 bandit. Omong-omong, aku masih harus berterima kasih kepada para bandit wilayah selatan karena telah membantuku memecahkan masalah besar. Kalau tidak, rencanaku dengan Kak Malvern pasti akan kacau. Mata Valentino berkilat dengan cibiran, sementara hatinya meratapi betapa anehnya sesuatu yang disebut takdir itu. Para bandit wilayah selatan dan wilayah timur yang sudah bersiap menyerbu kamp Malvern malam ini, semuanya adalah musuh Valentino. Takdir mempermainkan mereka. Takdir membuat mereka bertarung dan membiarkan Valentino menonton pertunjukan yang bagus. Harus dikatakan bahwa keberuntungan ini sungguh tak terduga. Kak Valentino, omong-omong tentang Malvern itu. Pada saatnya nanti, setelah kita memusnahkan para bandit wilayah selatan, apa yang akan kamu lakukan padanya? Chris menatap ke arah kejauhan, lalu bertanya dengan suara pelan. Kak Malvern pasti akan menjaga wilayah timur. Pada saatnya nanti, kita akan menjadi tetangga dan membentuk aliansi yang kuat bersama. Tidak peduli siapapun itu, kalau mereka ingin menyentuh kita, mereka harus berpikir 2 kali. Rencana ini sudah lama terbentuk di benak Valentino. Chris terbatuk sebelum berkata.
Kak Valentino, kenapa kamu tidak berpikir untuk membunuh Malven dan kemudian kita bisa mengambil alih wilayah timur dalam satu gerakan? Semua orang hebat pasti kejam. Selama kita menghabisinya, kita bisa menguasai wilayah timur. Wilayah ini juga akan menjadi milik kita. Bab 2043, sebagai manusia, harus memiliki batasan. Ide Chris sangat sederhana. Setelah mereka membunuh Malven, wilayah timur ini akan menjadi milik Valentino. Kak Valentino, hanya dengan memegang kekuasaan di tanganmu sendiri, kamu baru bisa. Diam! Valentino tiba-tiba menoleh dan memelototi Chris dengan tajam. Serak! Chris tercengang sesaat, lalu segera berdiri tegak dan tidak bergerak. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tahu kalau kata-katamu barusan itu membuatku sangat muak? Apa karena akhir-akhir ini kamu membunuh terlalu banyak orang, sehingga hal itu membuat kehilangan sifat aslimu? Chris, kamu harus ingat kalau kita tidak membunuh orang hanya karena kita ingin membunuh mereka. Seringkali, kita membunuh orang demi melawan ketidakadilan dan kejahatan. Jangan biarkan darah membutakan matamu, juga jangan biarkan pembunuhan membuatmu kehilangan sifat aslimu. Valentino mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya ke dada Chris tanpa henti sambil berkata, manusia bisa disebut sebagai manusia kalau mereka memiliki sifat dasar sebagai manusia. Kamu boleh saja jahat, tapi kamu harus punya batasan. Kamu boleh saja melakukan hal-hal buruk, tapi kamu harus tahu batasan. Saat Chris mendengar perkataan itu, wajahnya langsung bersemu merah. Kak Valentino, aku mengerti semua yang kamu katakan. Hanya saja, kekejaman adalah ciri-ciri dari pria yang hebat. Hanya dengan memegang kekuasaan di tanganmu sendiri, kamu baru bisa merasa aman. Pikiran manusia itu sulit untuk ditebak. Kamu juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada Malven di masa depan. Kamu juga tidak tahu apakah kelak dia akan menyerang perbatasan negara Nagon atau tidak. Jelas Chris dengan nada serius sambil mendongakkan kepalanya perlahan. Valentino bertatapan dengan Chris selama hampir 10 detik sebelum mengalihkan pandangannya. Aku tidak peduli seperti apa di masa depan. Aku hanya melihat masa lalu dan masa sekarang. Dulu, dia pernah menyelamatkan nyawaku dan menyelamatkan nyawa 14 teman kita. Saat ini, dia sangat percaya padaku, juga mendengarkan pendapatku tentang banyak hal. Aku juga berutang budi padanya. Apa kamu mengerti? Walaupun dia tidak pantas duduk di posisi ini karena kemampuannya kurang, di dalam hatiku, aku, Valentino, selalu berterima kasih padanya. Selama hidup ini, kamu tidak bisa hidup sendirian. Kamu harus mengerti siapa musuhmu dan siapa temanmu. Kalau kamu selalu hidup sendirian, tidak akan ada orang di sekitarmu yang bisa kamu percaya. Jawab Valentino sambil menghela napas ringan dan menyalakan sebatang rokoknya. Timothy Wijaya selalu hidup sendirian, akhirnya dia meninggal dalam keadaan tubuh yang tidak utuh. Chris, kamu harus mengerti bahwa setiap orang di dunia ini memiliki keunikannya sendiri. Memangnya kenapa kalau dibedakan dengan tingkatan? Bagaimanapun, pengalaman yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ada sebagian orang yang bisa membunuh, ada yang tidak. Ucap Valentino sambil mengisap rokoknya dan mendengar suara tembakan dari kejauhan yang perlahan-lahan mereda. Kak Valentino, jangan marah. Aku juga tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya khawatir kalau suatu hari nanti Malven berkuasa, dia akan berubah dan menjadi sebuah masalah baru. Sahut Chris dengan nada lembut seraya menyentuh ujung hidungnya. Valentino menganggukkan kepalanya samar. Kekhawatiran Chris memang cukup masuk akal. Pepatah bahwa pikiran manusia itu sulit untuk ditebak, merupakan pepatah yang sudah sejak lama mendarah daging. Semua manusia bisa berubah, tidak ada yang bisa menjamin hal ini. Menghilangkan akar masalah untuk mencegah masalah lain di masa depan juga merupakan cara yang bagus. Namun, Valentino tidak bisa melakukan itu. Bukan karena dia lemah dan berhati lembut. Kata berhati lembut telah lama hilang dari kamusnya. Dia hanya tidak ingin menentang niat awalnya sendiri. Dia pernah menyelamatkan nyawaku, jadi aku harus selalu mengingat kebaikannya. Kalau aku punya kesempatan, aku akan membiarkan dia berdiri di puncak wilayah timur untuk membalas kebaikannya.
Kalau dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang buruk di masa depan, aku akan membiarkan dia melakukannya dan membalas kebaikannya sekali lagi. Kalau dia terus keras kepala, aku sendiri yang akan membunuhnya. Aku bisa membantunya mencapai puncak, tapi aku juga bisa menebas kepalanya dengan pedang. Gumam Valentino pada dirinya sendiri sambil menatap langit berbintang. Baiklah, aku mengerti. Chris tidak berkata apa-apa lagi, hanya menganggukkan kepalanya dengan tegas. Membunuh Malvern memang dapat membereskan segalanya secara sekaligus. Namun, Chris juga tahu bahwa dengan karakter Valentino, pria ini pasti tidak akan melakukannya. Kamu juga jangan merasa berat hati. Kita tidak bisa membunuh rekan kita sesuka hati hanya karena risiko yang mungkin terjadi. Dulu saat di Villa Cloud, kalian dikepung oleh pasukan berdarah dingin. Apakah kamu masih ingat? Aku bisa saja tidak melakukan apa-apa dan membiarkan mereka membunuh kalian semua. Lalu setelah kalian meninggal, aku bisa menjadi satu-satunya orang yang berkuasa atas kota Neo dan duduk di posisi tertinggi dengan mudah. Kalau aku membantu kalian, tidak ada jaminan kalau kalian tidak akan menyerangku lagi di masa depan, tapi aku tetap saja membantu kalian. Pada akhirnya, kalian tidak mengecewakanku. Kalau saja saat itu aku memutuskan untuk membunuh kalian demi mencegah masalah lain di masa depan, tidak akan ada asosiasi Maple Pavilion. Selain itu, juga tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk bisa berbicara seperti ini. Setelah Valentino mengatakan semuanya, Chris tiba-tiba melebarkan matanya dan tetap diam selama hampir 1 menit sebelum menganggukkan kepalanya dengan tegas. Kak Valentino, maafkan aku. Aku yang salah. Aku sudah berpikir terlalu sederhana. Kumohon jangan marah. Chris tampak malu, menundukkan kepalanya seraya meminta maaf. Tidak apa, aku mengenal karaktermu. Jangan berkata seperti itu lagi di masa depan. Kak Malvern cukup baik, kelak kalian bisa mengobrol lebih banyak. Ucap Valentino sambil mengeluarkan ponselnya dan berencana menelpon Mario. Kak Valentino, bagaimana? Kudengar ada suara tembakan lagi di Aliansi Selatan. Begitu sambungan telepon terhubung, suara gugup Mario langsung terdengar. Tidak masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku melihat adegan saling menjatuhkan itu sangatlah menarik. Jawab Valentino sambil melihat ke kejauhan dan tersenyum tipis. Baiklah. Bagus kalau kalian baik-baik saja. Sahut Mario seraya menganggukkan kepalanya dengan lega. Chris tidak akan kembali untuk sementara waktu. Masih ada urusan lain di sini yang harus dia lakukan. Kamu di sana jangan sampai lengah. Waspadalah terhadap serangan diam-diam dari Dekin dan yang lainnya. Ucap Valentino dengan nada serius seraya mengusap pelipisnya. Baik, Kak Valentino. Jangan khawatir. Balas Mario sambil menganggukkan kepalanya. Valentino menjelaskan beberapa kata lagi pada Mario sebelum menutup teleponnya. Kak Valentino, apa yang kamu khawatirkan? Jangan bilang karena tidak ada aturan, maka tidak ada aturan. Sekarang para bandit wilayah selatan hanya berjumlah 30.000 orang, selain itu juga masih ada. Bagaimanapun, kalau mereka berani pergi, mereka pasti akan mati. Chris melengkungkan bibirnya sambil berbicara dengan nada menghina. Para bandit wilayah selatan sekarang berjumlah 30.000 orang, lalu bagaimana dengan asosiasi Maple Pavilion? Bahkan jika Chris membawa 30.000 prajurit, masih ada hampir 200.000 prajurit lainnya. Dengan perbedaan jumlah orang sebesar itu, jika Dekin tetap berani melakukannya, mereka sama saja dengan cari mati. Valentino mengerutkan keningnya sambil melirik Chris. Lalu, dia berkata dengan lembut. Tidak heran beberapa hari yang lalu Mario terus mengeluh padaku. Terkadang otakmu benar-benar tidak bisa berfungsi dengan baik. Saat mendengar ini, Chris tercengang dengan sedikit tersipu. Bukankah beberapa hari yang lalu kamu sudah menganalisisnya dengan lancar? Para bandit wilayah selatan itu memiliki senjata dari pasukan tentara. Bab 2044, melenyapkan semuanya. Selain itu, orang yang semalam menyerang segitiga emas bukanlah bandit wilayah selatan. Apa kamu masih belum terpikir apa-apa? Setelah Valentino mengatakan itu, dia berhenti sejenak.
Akan tetapi, dia tidak membiarkan Chris menebak. Sebaliknya, dia langsung berkata, "John sudah bertindak." "Apa?" Chris tercengang saat mendengar itu. Valentino tidak buru-buru menjawab, melainkan mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke tempat pertempuran di kejauhan. Saat ini, suara di tempat itu telah mereda dan menjadi sunyi. Hampir 40.000 bandit wilayah timur dibunuh oleh 30.000 bandit wilayah selatan dalam waktu kurang dari 1 jam. Apa ada kemungkinan lain selain John membantu mereka? Kata Valentino dengan nada yang sangat percaya diri sambil tersenyum. Namun, sepertinya perbuatan John sama sekali tidak membuat Valentino gugup. Astaga! Ternyata begitu! Kak Valentino, apakah John meminta orang-orangnya untuk bergabung dengan para bandit wilayah selatan dan bertindak sebagai bandit wilayah selatan untuk melawan kita? Akhirnya Chris mengerti. Benar. Valentino mengangguk. John memang sudah membuat keputusan seperti itu. Namun, tidak ada yang perlu dikejutkan. Saat menghadapi situasi para bandit wilayah selatan yang sekarang, John hanya punya 2 pilihan. Pertama, jika John melepaskan para bandit wilayah selatan, maka asosiasi Maple Pavilion pasti akan menjajah. Kemudian, asosiasi Maple Pavilion melenyapkan semua bandit wilayah selatan. Setelah itu, perbatasan negara Nagon membentang ratusan meter ke barat dan menjadi damai. Kedua, John melindungi para bandit wilayah selatan mati-matian dan mengerahkan semua kekuatannya untuk melindungi sekutu-sekutunya di wilayah selatan. Oleh karena itu, Valentino tidak terkejut John membuat keputusan seperti itu. Tapi, jangankan John, meskipun itu dewa, tidak akan ada yang bisa melindungi orang yang ingin aku bunuh. Kalau tidak percaya, lihat saja. Tatapan mata Valentino beralih ke wilayah selatan. Seulas senyuman sinis tersungging di bibirnya. Setelah Chris tersadar, dia menggosok telapak tangannya sambil berkata dengan penuh semangat. Sial! Kak Valentino, ini adalah hal baik. Karena John berani melakukan itu, ini berarti dia telah melanggar perjanjian, kan? Mari kita beritahu hal ini kepada Jenderal Hanaga. 100.000 prajurit negara Nagon akan segera memiliki alasan untuk bertindak. Saat itu, mari kita lawan John dan para bandit wilayah selatan. Karena John berani menyamarkan anak buahnya untuk membantu para bandit wilayah selatan, itu jelas kalau dia sudah melanggar perjanjian mereka. Selama masalah ini diungkapkan, negara Nagon pasti akan campur tangan. Namun, Valentino malah melambaikan tangannya. Kalau ingin mengatakannya dengan lebih tegas, perjanjian kita adalah tidak boleh terjadi baku hantam skala besar dan tidak lebih dari 10.000 orang boleh memasuki wilayah satu sama lain. Perjanjian itu tidak mengatakan John tidak diizinkan untuk membantu para bandit wilayah selatan. Makanya dia melakukan hal-hal itu tanpa rasa takut. Walaupun kita memperkeruh suasana, saat itu kita akan tetap bertarung. Jadi, untuk apa kita melakukan itu? Kata Valentino sambil tersenyum dan menggosok hidungnya. Kak Valentino, maksudmu kita berpura-pura tidak tahu? Kalau 100.000 orang John bergabung dengan para bandit wilayah selatan, mereka akan agak sulit dilawan. Chris tercengang. Dia tidak bisa memahami pikiran Valentino sama sekali. Kenapa sulit? Aku tidak tahu tentang hal itu. Sebelumnya aku tidak tahu. Sekarang aku tidak tahu. Dan kelak aku mungkin tetap tidak tahu. Tapi aku tahu beberapa orang akan merasa sakit hati. Valentino tertawa, kemudian dia berjalan turun dari platform tinggi. Chris berdiri sambil berpikir dengan mata terbuka lebar selama 1 menit. Kemudian, akhirnya dia mengerti. Apakah Valentino ingin langsung melenyapkan 100.000 orang John? Chris langsung menarik napas dalam-dalam, tetapi kemudian dia sudah mengerti maksud tersirat Valentino. Valentino berkata kalau dari awal dia tidak tahu tentang masalah itu. Maksudnya pun sudah sangat jelas. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, tetapi harus dilakukan. Tindakan ini sama saja dengan melanggar hukum secara sadar dan akan dihitung sebagai sebuah kejahatan. Namun,
ketika kamu melakukan sesuatu tanpa mengetahui apa-apa, kamu akan dianggap tidak bersalah. Chris menduga Valentino mungkin ingin menggunakan cara seperti itu untuk menyelesaikan rencana terakhirnya. Namun, Chris tidak yakin apakah mereka bisa berhasil atau tidak. Astaga, dia ingin melenyapkan semua pasukan luar negeri. Kalau dipikir-pikir, itu hebat sekali. Chris mengusap kepalanya, kemudian dia berjalan turun dari platform tinggi. Saat Malvern melihat Chris, dia segera tersenyum sambil berkata, "Chris, aku sudah mengutus orang untukmu dan aku sendiri yang mengaturnya. Apa masih ada yang bisa kubantu? Kalau ada, katakan saja." "Terima kasih." "Sudah cukup, kok." Chris melirik Malvern, kemudian dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Meskipun sebelumnya Malvern telah memperlakukan Valentino dengan baik, setelah Chris dan yang lainnya datang, sikap Malvern menjadi jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun juga, sebelumnya Valentino dan yang lainnya berjuang sendirian dan tanpa ada orang di sekitar mereka. 100.000 prajurit di wilayah ini juga adalah bawahan Malvern. Saat kamu punya bawahan, kamu akan memiliki kepercayaan diri. Jadi, meskipun Malvern baik kepada Valentino, dia tetap akan secara tidak sadar merasa dirinya penting. Akan tetapi, setelah Chris memimpin puluhan ribu orang, sikap Malvern tentu saja akan berubah. Sekarang Valentino juga memiliki puluhan ribu bawahan yang setia dan dia tidak lagi sendirian. Lalu, Malvern tampak ragu sejenak, tapi akhirnya dia bertanya, "Oh, ya. Chris, aku ingat ketika kamu datang, bukankah kamu ada lebih dari 30.000 orang? Kenapa tadi saat aku mengatur akomodasi kalian, masih ada banyak tempat tidur yang kosong? Aku jelas-jelas sudah menyuruh orang untuk menyiapkan 30.000 tempat tidur." Chris tercengang, kemudian dia tertawa sebelum menjawab. "Oh, orangku tidak begitu banyak. Aku hanya membual. Lalu, aku menyuruh beberapa pulang dulu. Jadi, sekarang aku ada sekitar 20.000 orang." "Oh, oke. Kalau begitu, kalian istirahatlah lebih awal." Malvern melirik Chris, lalu dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia pun segera pergi. Di wilayah selatan. Setelah menyerang wilayah timur dan memenangkan perang, para bandit wilayah selatan segera kembali ke wilayah selatan. Namun, sekarang mereka tidak berani berkemah di dekat asosiasi Maple Pavilion. Jika Mario menyerang lagi, mereka pasti tidak akan bisa melawannya. Setidaknya untuk saat ini, kamp mereka tidak boleh ditempatkan di tepi perbatasan. Oleh karena itu, para bandit wilayah selatan berkumpul di tengah-tengah wilayah selatan dan untuk sementara menetap di tempat itu. Namun, bandit wilayah selatan yang seharusnya hanya ada 30.000 orang, malah berdiri 50.000 hingga 60.000 orang lebih di area terbuka ini. Jumlah orang meningkat lebih dari 2 kali lipat. "Tuan John, malam ini kami telah membunuh lebih dari 30.000 bandit wilayah timur lalu menyita lebih dari 20.000 senjata dan peluru." Lapor Dekin yang sedang duduk di kursi rodanya kepada John. "Hai MPH, pembunuhan yang bagus. Tapi, apa kamu yakin orang-orang yang kamu bunuh malam ini adalah orang wilayah timur yang telah menyerang aliansi selatan?" Bab 2045, John bertindak. John bertanya setelah mendengus. Saat ini, dia sudah perlahan-lahan terikat dengan para bandit wilayah selatan. "Tuan John, malam hari sangat gelap. Aku juga tidak bisa melihat dengan jelas. Selain itu, meskipun aku bisa melihat mereka dengan jelas, aku mungkin tidak bisa mengenali penampilan mereka. Pokoknya setelah orang-orang kita masuk dan berjalan beberapa langkah, orang-orang kita bertemu dengan mereka. Apa intinya? Intinya adalah mereka sepertinya dari awal sudah mempersiapkan diri. Mereka seakan-akan sudah bersiap untuk menyergap kita. Lalu, begitu kedua belah pihak bertemu, kita langsung bertarung." Ketika John membicarakan hal ini, dia sangat marah. Dia tidak menyangka para bandit wilayah timur tidak hanya membunuh orang-orang mereka di siang hari, tetapi juga telah bersiap untuk menyergap mereka di malam hari. Melihat John tidak bersuara, Dekin pun berkata lagi, "Dasar para bajingan itu! Untungnya, Tuan John pintar dan mengutus banyak orang untuk membantu kami. Kalau tidak, walaupun kami bisa menang,
kami pasti akan menderita kerugian yang besar. Kenapa orang wilayah timur mau melakukan itu? Jangan-jangan mereka juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran di wilayah selatan? Atau apakah ada beberapa kekuatan besar di dekat wilayah timur yang tidak senang dengan negara kita? John mengernyit sambil berpikir dan bergumam sendiri. Dekin tentu saja tidak berani membicarakan hal-hal yang lebih tinggi ini sesuka hatinya. Karena itu, ketika John berbicara sendiri, Dekin tetap diam. Lupakan saja. Kita mengabaikan wilayah timur dulu. Mungkin mereka mendengar akhir-akhir ini pihak wilayah selatan telah berulang kali dikalahkan, jadi beberapa orang bodoh ingin mengambil kesempatan, kan? Tapi, ketika mereka membunuh 20.000 orang kita membunuh 30.000 orang mereka. John tertawa sinis. Dia sangat memandang rendah wilayah timur. Di antara 4 perbatasan utama negara Nagon, wilayah timur adalah pasukan terlemah. Mereka sama sekali tidak ada kekuatan besar. Meskipun John ada mendengar berita tentang akhir-akhir ini telah terjadi banyak baku hantam wilayah timur, dia tetap tidak peduli. Di tempat yang kacau seperti perbatasan, pertempuran adalah hal yang normal. Jika setiap pasukan saling berdamai, itu baru disebut tidak normal. Dekin berpikir sejenak, kemudian berkata dengan jujur. Tuan John, sebenarnya mereka tidak membunuh 20.000 orang kita. Dengar-dengar, sebenarnya hari itu banyak orang kita yang melarikan diri. Aku juga tidak tahu kemana mereka melarikan diri. Benarkah? John tercengang saat mendengar itu. Itu di luar dugaannya. Dekin mengangguk, lalu menjawab dengan serius. Ya, Tuan John. Aku sudah mencari beberapa orang untuk memverifikasi informasi itu. Banyak orang kita yang memang telah melarikan diri. Bagus. Kalau begitu, kamu pergi panggil mereka kemari. Kemudian, besok kita akan merilis berita ingin merekrut prajurit. Aku akan mengirimkanmu sejumlah besar prajurit. Selanjutnya, kita akan menyerang. Cahaya sinis melintasi mata John. Kali ini, dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu para bandit wilayah selatan. Para prajuritnya yang telah menjalani pelatihan ketat pasti kuat. Jangankan para bandit wilayah selatan ini, bahkan asosiasi Maple Pavilion pasti bukan tandingan pasukan sejatinya. Terlebih lagi, John memiliki banyak senjata berat, jadi dia mampu menghancurkan asosiasi Maple Pavilion. Dekin mengernyit, lalu bertanya. Tuan John, kalau kita tiba-tiba memiliki begitu banyak orang, apa negara Nagon akan mencurigai kita? Selain itu, senjata yang sebelumnya kita tinggalkan di segitiga emas juga akan meninggalkan bukti. Bagaimanapun juga, senjata itu hanya tersedia di militer. Tentu saja Dekin sangat senang karena John akan mengutus orang untuk mendukungnya. Namun, kalau John melakukan itu, sebenarnya itu juga sudah termasuk melanggar perjanjian. Bagaimana kalau negara Nagon tidak akan berdiam diri dan langsung bertindak? Trauma yang disebabkan pesawat tempur itu masih melekat di benak Dekin. Apa yang kamu takutkan? Negara Nagon tidak akan bertindak dengan mudah. Kalau mereka bertindak, itu akan membuktikan hubungan mereka dengan asosiasi Maple Pavilion. Setelah itu, aku bisa menggunakan masalah itu untuk mencela mereka. Pada saat itu, tidak ada yang akan mendukung mereka. Kita akan langsung mengajukan gugatan ke federasi. Pada saat itu, negara Nagon akan mengambil inisiatif untuk memulai peperangan, tapi mereka harus membayar kompensasi. Mereka harus membayar semua kerugian peperangan selama periode waktu ini 10 kali lipat. Hai MPH! Setelah John mengatakan itu, dia mendengus sebelum berkata. Lagi pula, aku rasa Hanaga mungkin telah mendapat kabar. Lagi pula, senjata militer sudah cukup mewakili banyak hal. Tapi, akhir-akhir ini Hanaga belum menghubungiku. Dia juga tidak mengatakan apapun tentang aku melanggar perjanjian. Ini berarti, mereka juga belum tahu situasinya atau mereka sudah tahu, tapi mereka tidak ingin ikut campur. Mengerti? John tersenyum, kemudian dia mengisap cerutunya. Situasi manapun yang benar sangat menguntungkan John. Aku mengerti, Tuan John. Semua terserahmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Dekin langsung mengangguk dan tidak merasa keberatan lagi. John melirik Dekin,
Lalu dia duduk tegah dan mulai mengatur rencana untuk Dekin. Keesokan harinya, di wilayah selatan, semua bandit wilayah selatan berkumpul untuk membentuk aliansi besar wilayah selatan. Aliansi besar wilayah selatan yang dipimpin oleh Dekin telah menyatukan semua bandit di wilayah selatan. Mereka semua di bawah komando Dekin. Kemudian, aliansi besar wilayah selatan berteriak mereka sedang merekrut prajurit dan meningkatkan tunjangan kesejahteraan 10 kali lipat. Aku, Dekin, ingin memberitahu semua teman dan musuh kalau sekarang wilayah selatan benar-benar sudah bersatu. Ada banyak sekali pasukan yang telah datang untuk menyerahkan diri. Kemarin, ketika aliansi besar wilayah selatan berperang dengan wilayah timur, kami telah membunuh 3.000 musuh dan menangkap 40.000 orang. Dekin melanjutkan. 40.000 orang ini sudah bergabung dengan aliansi besar wilayah selatan, jadi kekuatan kami pun bertambah. Sekarang aliansi besar wilayah selatan memiliki 100.000 prajurit. Kepada orang-orang yang berutang, aku akan secara pribadi mendatanginya untuk menagih utang. Propaganda ini telah disebarkan oleh orang-orang dan sampai ke telinga banyak orang. Bahkan wilayah timur dan barat telah mendapatkan berita itu. Kali ini, Dekin memang membuat pertunjukan yang sangat besar. Namun, banyak orang merasa mereka hanya sedang membual. Kemarin hanya tersisa 30.000 prajurit, tetapi dalam satu malam, mereka langsung mencapai 100.000 orang. Bualannya tidak masuk akal. Namun, Dekin dan para bandit wilayah selatan tidak membutuhkan orang lain mempercayai mereka. Dia hanya membiarkan berita itu tersebar dan meninggalkan kesan kepada orang lain. Dengan begitu, ketika nanti aliansi besar wilayah selatan benar-benar memimpin 100.000 orang, itu tidak akan terlihat terlalu aneh. Setelah Dekin selesai berteriak, asosiasi Maple Pavilion tidak merespons, seolah-olah mereka sudah hilang di telan bumi. Hei, selanjutnya saatnya aku menampilkan keahlianku. Bagaimanapun juga, wilayah selatan dan segitiga emas adalah milikku, kata Dekin. Dekin tertawa sinis, kemudian dia mengarahkan kursi rodanya keluar dengan perlahan. Tuan Dekin, prajurit-prajurit aliansi selatan yang melarikan diri telah kembali. Bab 2046, tunggu. Seorang ajudan melangkah maju, lalu melapor dengan hormat pada Dekin. Dekin langsung bertanya, "Di mana mereka?" Segera, ajudan itu pun memimpin sejumlah besar orang perlahan berjalan kemari. Dilihat sekilas, setidaknya ada lebih dari 8.000 orang atau bahkan hampir 10.000 orang. Astaga, ternyata masih ada begitu banyak orang. Dekin menggosok telapak tangannya dengan penuh semangat. Saat ini, wilayah selatan paling kekurangan orang. Jadi, Dekin merasa sangat senang ketika melihat aliansi selatan masih terdapat begitu banyak prajurit yang selamat. Saat ini, puluhan ribu orang ini semuanya terluka. Pakaian mereka pun compang-camping. Tampaknya benar-benar seperti sekumpulan pasukan yang dikalahkan, di mana semuanya terlihat sangat lemah. "Tuan Dekin!" Setelah tiba, semua orang langsung menyapa Dekin dengan hormat. Dekin mengangguk dengan berpura-pura tenang, lalu mengibaskan tangannya sambil bertanya, "Apa yang terjadi dengan kalian? Teman-teman kalian sedang bertarung, tapi kalian malah melarikan diri?" Salah satu bandit wilayah selatan buru-buru melangkah maju, lalu berkata, "Tuan Dekin, situasi saat itu seperti ini. Pemimpin kami memerintahkan untuk bubar, kemudian memimpin semua orang untuk melarikan diri. Yang lain sudah melarikan diri, kami pun juga ikut lari. Meskipun begitu, puluhan ribu orang tetap saja dibunuh oleh bandit wilayah timur. Ya, Tuan Dekin, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Teman-teman sudah mati secara tidak adil. Aku dengar kemarin malam Tuan Dekin mengirim pasukan ke wilayah timur, lalu menebas banyak orang untuk membalaskan dendam kami." Dalam sekejap, hampir 10.000 bandit aliansi selatan yang selamat semuanya berbicara dengan berisik. "Sudahlah." Dekin mengernyit sambil mengibaskan tangannya. Semua orang pun langsung membungkam. Pemimpin aliansi selatan itu adalah seorang pecundang. Waktu itu,
Dia masih ingin merebut kekuatan militer bagian utara denganku. Benar-benar naif. Dia sudah mati, juga pantas mati. Dekin mendengus dingin. Ketika menyebut pemimpin aliansi selatan, nada bicara Dekin terdengar sangat menghina. Tentu saja, semua bandit aliansi selatan yang masih hidup tidak berani membantah. Mereka semua menundukkan kepala dan hanya terdiam. Dekin tersenyum hina, kemudian berkata seolah-olah ini adalah sebuah anugerah besar bagi semua orang. Tapi, karena kalian cukup beruntung dan masih bisa bertahan hidup, untuk selanjutnya kalian ikut aku saja. Aku tidak akan sebodoh pemimpin aliansi selatan, kok. Baik. Terima kasih, Tuan Dekin. Terima kasih, Tuan Dekin. Semua orang membungkuk dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Setelah para bandit aliansi selatan mengangkat kepala mereka, pandangan Dekin perlahan menyapu wajah orang-orang di hadapannya ini. Ketika Dekin hendak mengucapkan kata-kata motivasi, dia tiba-tiba berhenti. Dekin menatap ke arah seorang bandit aliansi selatan dengan terkejut. Dekin selalu merasa bahwa pemuda ini tampak sedikit familiar. Di mana Dekin pernah melihatnya? Pemuda ini dan Dekin saling bertatapan selama beberapa detik. Tatapan aneh pun melintas di mata pemuda ini. Kemudian, pemuda itu berinisiatif melangkah maju dan berlutut di hadapan Dekin. Tuan Dekin, apakah Anda masih mengenal saya? Sebelumnya saya pernah mengikuti Anda, kemudian ditugaskan ke Aliansi Selatan. Tuan Dekin, waktu itu saya mengikuti Anda dan Tuan Tristan. Kenapa Anda menugaskan saya ke Aliansi Selatan? Sebelumnya, Tuan Tristan juga bilang kalau ada kesempatan, dia akan merekomendasikan saya kepada Anda. Tetapi, saya tidak menyangka bahwa saya akan ditugaskan ke Aliansi Selatan dan hampir tidak bisa kembali ke sini lagi. Pemuda itu berlutut di tanah sambil menangis terisak-isak, seolah-olah dia sangat setia pada Dekin. Ketika mendengar ini, Dekin pun tertegun. Kemudian, dia berdeham untuk menyembunyikan rasa canggungnya. Pantas saja Dekin merasa orang ini sedikit familiar. Ternyata, pemuda ini pernah menjadi bawahannya. Namun, bawahan Dekin sangatlah banyak. Banyak dari mereka terlihat akrab, tetapi Dekin mungkin tidak tahu namanya, sehingga situasi seperti ini tidak dapat dihindari. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Mulai hari ini, aku akan memberitahu Asosiasi Maple Pavilion apa arti dari neraka. Ajudan, bawa mereka pergi beristirahat. Masih ada tugas yang ingin kuserahkan kepada mereka. Dekin mengibaskan tangannya. Ajudan tersebut pun segera mengangguk, kemudian memimpin puluhan ribu bandit aliansi selatan itu menuju tempat peristirahatan. Hei. Dekin melihat sekeliling kamp dan tidak bisa menahan untuk terkekeh. Rencana John sudah dimulai. Sekarang Dekin adalah orang yang paling John andalkan. Di seluruh wilayah selatan, Dekin adalah satu-satunya pemimpin dari 100.000 orang. Perasaan mencapai puncak kejayaan ini benar-benar membuat Dekin tergila-gila. Sore hari, Aliansi Besar Wilayah Selatan mengirim 20.000 bandit untuk menjaga area garis perbatasan bagian utara lagi. Terlebih lagi, kamp mereka berada di tempat sekumpulan bandit wilayah selatan berada sebelumnya. Sementara strategi serangan bergilir yang digunakan Mario untuk membunuh 20.000 bandit wilayah selatan juga berlangsung di tempat ini. Namun, Dekin sengaja menempatkan mereka di sini. Arti dari tindakan ini telah terungkap dengan sendirinya. Bukankah Asosiasi Maple Pavilion sangat hebat? Kalau kamu punya nyali, kamu bisa terus datang menyerang. Aku hanya punya 20.000 orang. Datanglah kalau kamu punya nyali. Ini adalah sikap para bandit wilayah selatan. Namun, Asosiasi Maple Pavilion seolah-olah belum menerima kabar apapun. Mereka sama sekali tidak bermaksud mengirim pasukan. Tidak peduli bagaimana Dekin dan yang lainnya memprovokasinya, Asosiasi Maple Pavilion tetap saja tidak mengirim pasukan. Setelah melihat Asosiasi Maple Pavilion bersikap sangat tenang, Dekin pun segera mengikuti instruksi John dan memulai rencana selanjutnya. Wilayah Timur. Camp Malvern. Valentino berdiri di atas panggung tinggi dengan tangan di belakang punggungnya.
Pandangannya terus memandang ke arah wilayah selatan. Seolah-olah Valentino sedang menunggu sesuatu. Malvin berjalan ke atas panggung tinggi, lalu bertanya dengan tidak sabar. Valentino, apa rencana kita selanjutnya? Selama periode waktu ini, Valentino memimpin Malvin dan yang lainnya memenangkan pertempuran satu demi satu dan menjarah banyak senjata api. Alhasil, sekarang Malvin sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Jika sehari tidak bertarung, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Dalam hal ini, tingkahnya bisa dibilang setara dengan Chris. Kita masih harus menunggu. Valentino tersenyum, lalu perlahan menarik kembali pandangannya. Tunggu. Malvin menggaruk kepalanya. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Valentino. Ya, kita harus menunggu. Ketika perhatian para bandit wilayah selatan sudah sepenuhnya tertuju pada segitiga emas, saat itulah kita akan mulai bertindak. Valentino meletakkan tangannya di belakang punggung. Nadanya terdengar tenang dan sangat percaya diri. Malvin berdeham, lalu berkata dengan agak malu. Ini, Valentino, katakan dulu apa rencanamu selanjutnya. Walau kamu tidak menerapkannya sekarang, kamu beritahu aku dulu, dong. Kalau tidak, aku akan merasa sangat penasaran. Haha, Kak Malvin, kamu jangan begini. Valentino berhenti sejenak sebelum akhirnya berkata. Rencana selanjutnya adalah melenyapkan kekuatan di sekitarnya dan menaklukkan seluruh wilayah timur. Setelah Valentino mengatakan ini, Malvin langsung melebarkan matanya, jantungnya pun berdetak makin kencang. Melenyapkan musuh dan menaklukkan seluruh wilayah timur. Malvin bahkan tidak berani memikirkan hal ini. Namun sekarang, Valentino malah mengatakannya dengan begitu mudah dan santai. Seolah-olah hal ini sangat mudah diselesaikan oleh Valentino. Kenapa? Apakah Kak Malvin tidak percaya? Valentino tersenyum, lalu perlahan menyalakan sebatang rokok. Bab 2047, Beraksi. Bukan, ini tidak realistis. Malvin berhenti sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya untuk membantah. Kalau begitu, aku akan membuatnya menjadi kenyataan. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya. Nada bicaranya pun menjadi makin percaya diri. Kalau Malvin tidak percaya, juga tidak masalah. Selama ini, orang yang tidak mempercayai Valentino sangatlah banyak. Namun, Valentino tidak pernah kehilangan kepercayaan dirinya karena pendapat dan komentar orang lain. Tapi, jumlah pasukan kekuatan di sekitar wilayah timur tidak sedikit. Selain kekuatan kita, jumlah pasukan kekuatan lain di wilayah timur mungkin tidak kurang dari kita. Jadi, Malvin terdiam sejenak, tetapi masih merasa sedikit ragu. Valentino perlahan menjentikan abu rokok, lalu menatap Malvin sambil berkata, tapi kita kompak, kita bisa berjuang bersama. Sementara mereka hanya sekelompok orang yang tidak terorganisir. Tapi, Malvin masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Valentino sudah mengibaskan tangannya untuk menyela. Jangan khawatir, Kak Malvin. Aku bisa menaklukkan seluruh segitiga emas, tentu aku juga bisa menaklukkan wilayah selatan yang berdekatan dengan segitiga emas. Bila aku bisa menaklukkan wilayah selatan, aku pasti juga bisa membantumu menaklukkan wilayah timur. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku, jadi aku pasti akan membantumu menduduki posisi master wilayah timur. Percayalah padaku, aku tidak akan bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Kata-kata Valentino yang sangat serius ini membuat Malvin merasa lega. Bagus, bagus. Malvin ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata, ketika saatnya tiba, kamu yang mengatur saja. Kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku, Malvin, serta 100.000 prajurit semuanya mengikuti perintahmu. Valentino mengangguk dan tersenyum. Kemudian, dia merokok dengan tenang sambil memikirkan sesuatu dalam pikirannya. Saat ini, Valentino memang sedang menunggu. Menunggu kedatangan kesempatan itu. Drap, drap, drap. Tepat pada saat ini,
Chris menginjak anak tangga dan berlari kemari dengan cepat. "Kak Valentino, semua hal di wilayah selatan sudah siap." Chris langsung berteriak sebelum dia bisa berdiri dengan stabil. Valentino langsung merasa tenang, lalu bertanya dengan suara ringan. "Apa kamu yakin sudah aman?" Chris mengangguk dan menjawab dengan serius. "Tentu, tidak ada masalah apapun." "Baik. Bagaimana dengan segitiga emas? Tindakan apa yang dilakukan bandit wilayah selatan?" Tanya Valentino lagi sambil mengangguk. "Sekarang bandit wilayah selatan sudah membentuk aliansi besar wilayah selatan. Semua bandit wilayah selatan adalah anggota aliansi itu. Sementara Dekin sedang merekrut prajurit dan secara paksa menaklukkan kekuatan-kekuatan kecil yang awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Sekarang, katanya aliansi besar wilayah selatan sudah memiliki pasukan sebanyak 100.000 orang. Chris melirik Malven. Pada akhirnya, Chris pun tetap bersikap was-was pada Malven. Valentino mengamati ekspresi Chris. Dia merasa sedikit tak berdaya di dalam hatinya, tetapi juga tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya, semua hal berjalan dengan tertib sesuai dengan keinginan Valentino. Ketika mendengar ucapan Chris, Malven tercengang lalu bertanya dengan tidak percaya. "Bandit wilayah selatan masih tersisa begitu banyak orang?" Chris mengibaskan tangannya sambil menjawab dengan santai. "Siapa tahu? Mungkin itu hanya gertakan saja." Malven mengangguk pelan dan tidak bertanya lebih banyak lagi. Sekarang Dekin lagi-lagi mengirim 20.000 orang ke area perbatasan yang berdekatan dengan segitiga emas. Chris terus melapor. Valentino mengangguk pelan ketika mendengar ini. Tampaknya, Dekin hendak menggunakan 20.000 bandit wilayah selatan ini sebagai umpan untuk memancing Mario ke sana, kan? Selama Mario berani membawa pasukan ke sana, mungkin 100.000 bandit wilayah selatan ini akan segera menyerang Mario dan yang lainnya. Namun, Mario pasti tidak akan sebodoh itu. Jadi, tindakan Dekin ini percuma saja. Mungkin ini hanya rencana awal mereka. Pasti ada trik lain di baliknya. "Kak Valentino, ada kabar lagi?" Chris melirik ponselnya, lalu segera mendongak dan berkata, 5 menit yang lalu, Dekin mengirim 10.000 orang untuk memasuki area segitiga emas." Mendengar ini, Valentino pun tercengang. Saat dia hendak berbicara, Malven sudah berkata, "Tunggu bentar, kenapa aku sedikit bingung? Kenapa kalian bisa begitu cepat mengetahui kejadian 5 menit yang lalu? Apa kalian memiliki mata-mata di dalam kelompok bandit wilayah selatan?" Ketika Malven mengatakan ini, sorot dingin tiba-tiba melintas di kedalaman mata Chris. "Haha, Kak Malven, sekarang teknologi begitu maju. Tidak sulit untuk mengetahui sebuah kabar. Kok? Sudahlah, jangan hiraukan itu lagi. Sudah waktunya kita bertindak." Valentino mengubah topik pembicaraan, kemudian berjalan turun dari panggung tinggi. Karena bandit wilayah selatan sudah memulai rencana untuk melawan asosiasi Maple Pavilion, maka Valentino tidak perlu khawatir bandit wilayah selatan akan datang menyerang wilayah timur lagi. Jadi, sekarang Valentino bisa menangani masalah di wilayah timur tanpa kekhawatiran. "Sudah waktunya kita bertindak? Bagaimana caranya?" Kata-kata Valentino langsung menarik perhatian Malven. "Kak Malven, biarkan 10 perwira tinggi masing-masing memimpin 10.000 pasukan, kemudian menyerang sesuai dengan ruteku ini. Chris, kamu memimpin 20.000 pasukan untuk melindungi mereka dari samping. Tugas terpentingmu adalah mencari kesempatan untuk membunuh ketua mereka dengan satu serangan." Valentino berbicara dengan cepat. Selain itu, dia juga mengambil 2 peta pertempuran, lalu menyerahkannya masing-masing kepada Malven dan Chris. Malven dan Chris tercengang. Kemudian, mereka buru-buru mengambil peta itu dan memperhatikannya dengan saksama. Saat ini, mereka baru mengerti bahwa Valentino bukan tidak melakukan apa-apa. Ketika sedang menunggu kesempatan, Valentino sudah selesai membuat rencana pertempuran. Begitu kesempatan datang, mereka bisa langsung meluncurkan serangan besar-besaran. Valentino sudah membagi peta di tangan Malven dengan sangat rinci.
termasuk arah rute penyerangan, jumlah orang yang dibutuhkan untuk setiap rute, serta kapan harus meluncurkan serangan umum. Setiap poin ditandai dengan sangat rinci. Bahkan orang bodoh pun bisa membuat pengaturan sesuai dengan rencana pertempuran ini. Esti, Valentino, arah serangan utama kita adalah beberapa kekuatan yang menyerang kita secara diam-diam kemarin. Malvin telah menetap di wilayah timur selama bertahun-tahun, jadi dia sangat jelas dengan tata letak medan di sini. Setelah melihat sekilas, Malvin sudah tahu maksud Valentino membuat pengaturan seperti itu. Tentu saja, tanpa membalas dendam bukanlah gaya seorang pria sejati. Kalau mereka datang menyerang kita, mereka sudah harus bersiap untuk dibunuh oleh kita. Beberapa kekuatan ini memiliki niat melawan, jadi kita harus melenyapkan mereka semua. Akan lebih baik kalau hal ini bisa dijadikan contoh bagi orang lain. Dengan begitu, kekuatan lainnya akan menyerah dengan patuh. Valentino memicingkan matanya sambil tersenyum sinis. Baik, aku mengerti. Aku akan mengaturnya sekarang. Malvin langsung mengangguk. Setelah itu, dia langsung mulai mengumpulkan pasukan sambil mengambil peta pertempuran itu. Ketenangan dan keyakinan Valentino juga memberi Malvin banyak kepercayaan diri. Chris, apakah ini sulit bagimu? Valentino berbalik dengan tangan di belakang punggungnya, lalu menatap Chris. Misi Chris adalah menemukan kesempatan untuk membunuh ketua lawan dengan satu serangan. Hal ini memang sangat sulit dan tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi, itu juga sangat berbahaya. Namun, Valentino merasa khawatir kalau membiarkan orang lain melakukannya. Karena orang lain belum tentu bisa menyelesaikan tugas ini.